biasanya saya suka cari posyandu itu di sekitar rumah. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi liburan atau misalnya kayak besok misalnya mau ke Bandung gitu ya, cuma ngasih tahu hal kecil gitu, kayak misalnya ini anak udah masih umur 3 tahun lah gitu, dia takut kan naik di scale timbangan gitu ya. Terus ibunya bingung juga, anaknya goyang-goyang sekali ini. Ibu kenapa kayak begitu? Ibu gendong anak, abis gitu ibu turun, dikurangin aja berat ibu sama berat ibu dan anak dikurangin. Oh iya ya, kenapa kita repot-repot? Udah gitu kan. Saya join itu Januari 2018. Gokil. Kita harus look up to ya guys, jangan loncat-loncat guys. Ya. Tapi kayak beda deh kalau anak sekarang. Oke, beda deh. Hai teman Dana, kembali lagi sama aku Sasa yang nemenin kamu di episode Waktu Senggang kali ini. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton episode sampai hari ini. Semoga kalian semua sehat-sehat terus ya. Nah, topiknya yang mau kita omongin hari ini adalah tentang women and their community. Siapa sih bintang tamunya? Aku juga pengen tahu ya siapa. Aku sebutin dulu kali ya profil singkatnya. Beliau sudah menjadi Chief Legal and Compliance Officer sejak 2018 di Dana, sudah pernah kerja di suatu perusahaan perbankan selama 11 tahun, dan di perusahaan law firm selama 9 tahun. Langsung aja kita sambut Mbak Dina Artarini. Halo. Teman Dana. Halo Mbak Dina, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya di waktu senggang kali ini, pengen berkenalan lebih dalam sama Mbak Dina gitu. Sebelum bekerja di dunia hukum, kita pengen kenalan dulu masa kecil Mbak Dina tuh gimana sih, terus sama masa kecil Mbak Dina. Iya. Makasih ya Sasya ya ngundang aku di acara ini. Waktu masa kecil sebenarnya biasa aja, seperti anak-anak kecil lainnya. Sukanya sih main, nggak terlalu suka belajar. Nggak terlalu suka belajar gitu, tapi aku pikir sih mungkin namanya belajar juga bisa di mana aja gitu ya. Tapi pokoknya yang penting orang tua jangan sampai disusahin gitu ya. Jadi belajarnya cukup-cukup aja gitu. Terus ya sukanya memang seneng main sama banyak orang gitu, dan nggak cuman di satu teman sekolah atau teman di daerah tempat tinggal, tapi lumayan suka main misalnya olahraga dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu tuh kita kayak bersosialisasi tuh kayak lebih mudah gitu ya, nggak takut gitu loh. Jadi bisa naik sepeda ke satu daerah ke daerah yang lain, kayak gitu sih kurang lebih. Gak ada gadget ya dulu, enak banget. Gak ada gadget, jadi mainnya main tak umpet, main galasin. Mungkin itu main-main aja. Anak-anak zaman sekarang apa itu? Udah gak kenal. Iya. Lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman sebaya ya. Iya. Aku dulu main congklak. Iya, sama kayak gitu, main bekel. Iya, bekel. Jadi nggak ada tuh yang namanya main game gitu-gitu. Enggak, mainnya juga mainan-mainan yang kita bikin sendiri gitu. Terus ya lebih banyak bermain bersama teman-teman ya. Ini lebih natural gitu. Dan selain itu ya pasti les ya gitu. Banyak les ini dan les gitu. Jadi akhirnya ya memang waktu senggangnya kebanyakan dipakai untuk bermain. Ya sambil belajar juga sih. Kita juga pengen tahu gitu, kayak Mbak Dina ini kan sebagai Chief Legal and Compliance Officer itu di Dana udah dari tahun 2018. Jadi mungkin menemukan passion di bidang hukumnya tuh sejak kapan? Oh ya, kalau passion di bidang hukum sih sebenarnya bukan dari kayak dari kuliah gitu, belum ada gitu ya. Jadi waktu itu ya seperti layaknya anak-anak remaja pada saat itu, kita selalu kayak bingung gitu ya, mau ngambil bidang apa gitu. Kebetulan sebenarnya memang saya suka di bidang yang social science gitu ya sebenarnya. Tapi dulu sekolahnya justru malah IPA gitu ya, A1 gitu. A1 tuh apa ya? Ya fisika gitu. Seperti itu gitu ya. Gitu karena orang tua tuh kasih arahan ya, kalau di situ peluangnya kayak lebih banyak gitu. Jadi kamu jangan mengkhususkan diri kamu hanya untuk yang social science gitu. Dieksplor dulu. Itu mungkin juga salah satu arahan yang mungkin sampai sekarang juga saya selalu terapin dalam memilih sesuatu lah gitu, seperti itu gitu. Terus
Akhirnya waktu itu saya sempat kuliah dulu di Fakultas Sastra malahan karena memang saya suka belajar bahasa asing gitu ya. Jadi saya belajar dulu di Fakultas Sastra, setelah itu coba lagi zaman dulu namanya UMPTN apa Spermaru gitu ya. Jadi untuk masuk ke sekolah negeri dan kebetulan diterima. Jadi waktu itu memang sempat kuliah double di Fakultas Sastra Jerman sama Fakultas Hukum gitu ya berapa tahun kemudian gitu. Tapi waktu mulai berkuliah di Fakultas Hukum UI waktu itu, saya udah mulai tahu tuh nanti mau ngambil bidangnya apa, terusnya habis ini langkahnya harus kayak gimana dan lain sebagainya. Mungkin karena pada saat itu udah lebih mature kali ya, udah lebih dewasa, jadi tahu apa yang memang kita inginkan gitu. Sambil ya konsultasi juga sih gitu ya sama kakak kelas, sama temennya ayah atau temennya ibu gitu, nanya-nanya sebenarnya bidangnya seperti apa gitu. Jadi memang udah tahu gitu. Jadi habis ini mau kerja di law firm gitu karena ya pengen suka gitu ya soal bidang itu dan memang dari dulu tuh memang sudah tertarik dengan bidang keuangan gitu dari awal gitu perbankan dari sampai ngambil skripsi dan lain sebagainya dan ya berlanjut terus sambil akhirnya karena memang mengkhususkan diri di bidang finance and capital market lawyering waktu itu akhirnya ada penawaran untuk bekerja di salah satu bank asing, terus kerja di situ, oh ternyata senang juga gitu. Terus akhirnya ada kesempatan untuk di dunia yang benar-benar disrupting pada saat ini ya sampai sekarang juga ya gitu ya. Mau coba deh sesuatu yang baru gitu karena pengen pasti ada manfaatnya gitu. Aku tuh tadi pas di bagian Badina cerita ngambil double faculty ngambil sastra ya, Jerman sama hukum, itu gimana? Maksudnya ngambil jugglingnya gimana? Oh jugglingnya, bisa sih. Aku tadi mikir, wow gila hebat banget. Enggak karena kayak dari awal aku tuh sama kayak misalnya sekolah atau apa segala macam ya pokoknya selalu diupayakan gitu ya, maksudnya belajar bagi waktu juga gitu kan. Waktu sekolah mungkin kita lebih fokus, tapi kan kalau kuliah itu kan ada jam-jamnya gitu kan gitu. Kadang-kadang ya harus bolos juga di tempat yang satu atau bolos tempat yang lain gitu. Tapi pada saat itu fakultas sastranya kayak lebih di nomor 2 kan lah gitu. Cuman akhirnya sih selesai sih dua-duanya gitu. Jadi kadang-kadang ya harus bolos di sini, masuk di sini gitu kayak gitu-gitu sih. Tapi sudah terlatih bolos karena dulu kuliah SMA juga suka bolos. Bolosnya karena di sana suka nemenin ibu jalan-jalan kalau dia pergi keluar kota, nemenin udah kita bolos. Jadi nggak terlalu segan banget karena maksudnya orang tua juga nggak kayak kamu nilai harus begini gitu. Jadi ya udahlah gitu kayak lebih santai aja gitu. Jadi lebih santai, jadi lebih ini ya, boleh jadi lebih tahu juga gitu, nggak nggak ada pressure yang kayak gimana gitu, nggak ada. Yang penting kita udah tahu apa yang kita mau. Terus mulai prepare deh tuh gitu gimana caranya nanti bisa masuk ke firm yang bagus supaya bisa menimba ilmu, terus nanti gimana caranya supaya bisa mendalami major yang memang kita mau gitu. Seperti itu udah mulai planning tuh dulu sih waktu dari TK sampai SMA sih nggak ngerti nih belajar terus kayak gimana. Senang aja gitu. Gak emang waktu yang berbeda, terus pas kuliah baru Badina kayak baru ada mulai yang ya kerja tuh saya harus kayak gini, siapin ini segala macem gitu kayak gitu. Iya. Oh my god. Nah, kalau role model di kehidupan Badina tuh siapa untuk maksudnya in the career journey ataupun general sih? Sebenarnya sih ya udah pasti lah ya kalau orang tua kan memang manusia yang pertama kali ngajarin kita tentang segala sesuatu, terus kita bisa nanya sama mereka at any time gitu kan. Bahkan kadang-kadang kalau orang tua aku tuh suka kayak mereka kayak tahu gitu sebelum aku minta kamu perlu ini kayak gitu kan gitu. Saya seperti itu pasti orang tua gitu. Tapi kalau role model gitu ya beda-beda sih gitu. Misalnya aku nggak ada yang spesifik gitu, lihat yang baik-baiknya aja gitu dari orang gitu. Tapi yang pasti sih memang kadang-kadang kita tuh harus mungkin kita kayak udah punya tanggung jawab tertentu ya, kita emang harus jalanin itu gitu. Makanya waktu saya memilih profesi untuk jadi lawyer gitu pasti ada keterbatasan. Maksudnya harus bertanggung jawab lah sama profesi yang memang kita pilih itu gitu ya dalam menjalankan tugas dan maksudnya fungsi kita gitu. Karena waktu itu saya memang lebih banyak
serving kayak financial institutions gitu atau perusahaan-perusahaan yang waktu itu mau IPO gitu. Itu di awal-awal karir seperti banyaknya seperti itu gitu. Wah, tapi itu sleepless night loh, gitu loh, bener-bener yang kerjanya tuh sampai malam gitu, terus kan ada deadline gitu segala macam gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang capek, iya, tapi kan aku balik lagi lah, ini kan emang karir yang emang aku pilih, memang aku suka gitu. Jadi selalu kayak gitu sih. Jadi nggak pernah tuh yang namanya sampai kayak yang kalau orang oh capek ngeluh kayak gini. Ya udah kalau misalnya emang udah nggak kuat, quit aja gitu, cari aja yang lain gitu, kayak gitu. Jadi makanya aku di satu profesi gitu biasanya cukup lama gitu. Di lawyer itu 9 tahun gitu, di banking juga lumayan lama, 10 tahun atau 11 tahun gitu, seperti itu sih. Nah, sekarang berarti Mbak Dina di sini dari 2018. Oh, berarti udah 5. Mau ya udah 5. Wow, Marvelous. marvelous. Marvelous dari hari pertama, dari sebelum Dana beroperasi. Yeay. Join dari Dana sebelum beroperasi. Jadi Dana kan bener-bener beroperasi itu Desember 2018 ya. Saya join itu Januari. Gokil. Kita harus look up tuh. Ya guys, jangan loncat-loncat guys. Ya. Untuk meniti karir kalian harus membuktikan. Ya. Itu kayak beda deh kalau anak sekarang. Oke, beda deh. Ya, oke lah. Nah, sempat kita mention juga kalau Mbak Dina itu volunteering di karya nyata ya, sosialisasi gitu ya Mbak Dina. Mungkin kalau untuk yang pertama sih kayak kita pingin tahu kayak Mbak Dina tuh pengalaman-pengalaman tadi selama 9 dan 11 tahun di di bank asing sama di perusahaan bank asing sama di law firm tuh gimana gitu, apa pengalaman yang dapat sampai sekarang? Ups and down-nya tuh ya pasti kita kan harus belajar banyak hal gitu kan gitu. Jadi pasti kerjanya 2-3 kali lipat gitu ya dari manajer kita gitu, misalnya seperti itu gitu. Tapi ya pastinya sih sebenarnya itu adalah proses belajar kita sih gitu. Jadi jangan nyerah sampai di situ aja gitu. Dan saya belajar itu kebanyakan harus dikombin ya antara apa yang kita dapat teori sama yang terjadi di lapangan gitu kan. Terus belajar itu juga bisa belajar dari semua yang ada di sekeliling kita, bukan hanya klien kita, bukan hanya manajer kita. Kalau di law firm dulu namanya partner gitu ya, kayak gitu. Bukan hanya itu gitu kan gitu. Jadi kalau di Dana tuh kan ada value resilience gitu ya gitu. 7P. 7P. Resilience gitu. Jadi harus jadi yang tangguh gitu, jangan cepat menyerah gitu. Ingat kan saya memang kamu pilih untuk ini untuk supaya jadi lebih baik gitu kan. Jadi harus belajarnya juga jangan setengah-setengah dan harus maksimal deh pokoknya gitu. Terus kalau di bank ya waktu itu beda lagi tuh yang tantangannya tuh beda gitu kan, karena biasanya kalau di perusahaan itu profesi hukum itu kan kayak harus mendukung bisnisnya gitu. Jadi biasanya bisnisnya itu juga suka ini harus kayak gimana gitu. Jadi kita harus benar-benar ngerti apa yang dimauin bisnis dan harus bisa ngasih solusi gitu. Jangan hanya jadi kayak penghalang atau misalnya cuman ngelihat dari satu sisi gitu. Seperti itu, ups and down-nya kayak gitu. Terus kalau di Dana ya startup semuanya juga nggak ada yang pernah tahu. Regulator juga nggak tahu harus kayak gimana. Jadi kita harus creating benchmark gitu ya, harus bikin standar yang baik gitu buat industri. Itu sih Really good learning. So untuk di startup kita harus create benchmark. Ya, dicatat. Nah mungkin kita jumpin kalau misalkan ke volunteering di karya nyata. Itu karya nyata itu Mbak Dina punya Mbak Dina? Sosial ya, sebenarnya mungkin cerita sedikit gitu. Maksudnya kegiatan ini nih udah lama dan jalanin dari tahun berapa ya? Kalau aku sendiri sih kayak baru mulai tahun 2008. Karena kalau dulu tuh boro-boro deh mikirin orang lain, main aja terus gitu kan. Ya. Ini sebenarnya kegiatan yang memang dilakuin sama orang tuaku. Gitu kan gitu. Jadi legacy lah ya ibaratnya gitu, seperti itu gitu. Terus ini bukan yayasan, jadi kita cuma program aja sih namanya gitu, dan siapapun bisa involve di situ. Terus kenapa kalau ngelakuin itu ya balik lagi sih gitu, pengennya
hidup ini tuh ada manfaatnya ya buat bukan cuma buat diri sendiri tapi orang lain juga gitu. Nah yang paling gampang harus bermanfaat ke orang sekitar, tapi caranya gimana? Nah kayak kita harus punya sistem gitu ya, bikin sistem. Nah di Karya Nyata Sosial ini, program Karya Nyata Sosial ini kita fokus di anak-anak dan ibu hamil dan juga lansia yang ada di Posyandu. Ada yang tahu nggak Posyandu apa? Posyandu di daerah-daerah. Posyandu, iya, Posyandu itu apa? Pos Pelayanan Terpadu. Pos pelayanan terpadu. Kalau anak marketing ya mikir dulu apa ya pos pelayanan. Pos Pelayanan main gunung. Mikir, kontak dulu ya Mas Giva musik. Kalau yang punya anak itu tahu tuh, umur 0 sampai 5 tahun itu harus anak-anak itu harus dilihat tumbuh kembangnya. Nah kalau orang-orang di Indonesia ini kan nggak semuanya mampu ya untuk menerima layanan kesehatan. Biasanya mereka bawa anak-anaknya itu ke posyandu untuk ditimbang, untuk dilihat pertumbuhannya. Nanti di situ ada kayak penyuluhan, setahun 2 kali dikasih vitamin. Kalau ya anak-anak yang punya privilege sih pastinya dibawa ke dokter gitu kan, kayak gitu. Nah sebenarnya kenapa lari ke posyandu? Karena di posyandu itu ada masyarakat prasejahtera, underprivileged gitu. Nah cuman itu aja sih dasarnya, cuman pengen ke posyandu itu supaya pengen punya sistem, sama aku pengen ngebagi apa yang Tuhan udah kasih sama aku dari kecil sampai sekarang, apakah itu waktu, dana juga gitu ya, terus sama yang paling penting ilmu yang pernah kita bagi gitu. Kayak kemarin beberapa hari yang lalu aku pagi-pagi sebelum kantor sempat ke posyandu di daerah Lebak Bulus dekat rumah gitu ya, cuman ngasih tahu hal kecil gitu, kayak misalnya ini anak udah masih umur 3 tahun lah gitu, dia takut kan naik di scale timbangan gitu ya. Terus ibunya bingung juga, anaknya goyang-goyang sekali ini. Ibu kenapa kayak begitu? Ibu gendong anak, abis gitu ibu turun, dikurangin aja berat ibu sama berat ibu dan anak dikurangin. Cuman hal seperti itu. Terus orang-orang di situ ada orang-orang puskesmas juga gitu ya. Orang puskesmas gini, oh iya ya, kenapa kita repot-repot? Jadi sebenarnya dengan adanya kegiatan seperti itu, orang tua tuh ngajarin bahwa apapun yang lo punya lo mesti bagi ke siapapun, dan yang lo punya itu kan cuman ya badan kamu ya, apa yang ilmu yang udah pernah kita kasih, hal-hal seperti itu. Dengan berbagi itu pasti nanti kamu akan bilangnya sih selamat lah gitu, kayak gitu kan ya gitu. Jadi mesti sedekah waktu, sedekah macam-macam gitu, dan ini udah dikerjain oleh beliau lebih awal gitu ya. Saya sih cuman ngikutin apa yang udah dijalanin gitu. Jadi biasanya saya suka cari posyandu itu di sekitar rumah. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi liburan atau misalnya kayak besok misalnya mau ke Bandung gitu ya, ntar cari deh gitu, kayaknya daerah sini kok banyak padat penduduknya ya, ntar kirim orang gitu ke situ gitu, kayak gitu. Jadi sekarang kayak Mbak Dina tuh jadi kalau weekend gitu juga suka kayak ngerti posyandu mana. Iya biasanya kayak gitu. Kalau weekend biasanya ada kita punya kayak tempat bermain gitu ya. Kalau buat anak-anak gitu ya, kita ajarin mereka untuk bermain sambil belajar gitu. Kadang-kadang cuma hal simple aja, cuma ngajarin Jawa Barat tuh letaknya di mana sih, ini apa segala macam. Karena sebenarnya sekarang pendidikan Indonesia udah gratis ya, paling nggak pendidikan dasar gitu. Tapi mungkin anak-anak ini kan memang kembali lagi datang dari keluarga yang prasejahtera gitu. Jadi mungkin orang tuanya sibuk kerja dan segala macam. Jadi yang dibutuhin mereka itu lebih ke temen ngobrol. Jadi kadang-kadang cuma cerita, Bu aku tuh ini gini cuma didengerin kayak gitu. Terus kadang-kadang cuma kayak ngajarin main melipet apa gitu segala macam. Dan yang cukup terharu, membanggakan gitu ya, dulu mereka itu datang tuh dari kecil ya, dari anak-anak itu mungkin umur kelas 2 SD atau mungkin kayak kelas yang masih muda lah, pakai masih SD gitu. Sekarang some of them tuh udah lulus kuliah, udah lulus SMA, udah ada yang bekerja, ada yang bisa nerusin kuliah gitu, dan mereka kembali lagi ke kelas itu untuk ngajarin adik-adiknya yang lain. Gitu. Jadi kayak jadi terus kan kayak misalnya harus cari posyandu kayak gitu-gitu kan butuh waktu. Nah mereka sekarang udah mulai ngebantuin juga. Kalau aku sih cuman pas lagi ada waktu aja sih. Pass the knowledge, kayak gitu. Pokoknya intinya kalau di program Karya Nyata Sosial itu visionnya itu
kalau di Dana kan 7 values ya. Kalau di sini cuma 3 values, saling asih, jadi harus saling mengasihi, saling asuh, harus membina gitu ya, mengasuh, menyayangi dan membina. Terakhir itu saling asah. Jadi segitu kita harus saling belajar dari satu sama lain, supaya nanti pada akhirnya setiap manusia itu bisa silih wangian, bisa saling berbagi kebaikan satu sama lain gitu. Jadi silih asih, silih asah, silih wangian gitu. Itu kayaknya proverb zaman udah dari nenek moyang kita gitu, kayak gitu. Jadi intinya itu seperti itu. Nah, itu aku terapin bukan cuma waktu lagi volunteering ya, tapi di Dana juga, di rumah juga gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang ngeselin atau apa gitu, ingat dulu mungkin dia lagi capek atau apa gitu, harus saling ngasih, kenapa ini. Tapi nanti kalau misalnya udah kita bina terus gitu, itu ya harus digenjot gitu, harus yang ayo kamu bisa ini kayak gitu, dipecut ibaratnya kayak gitu. Jadi terapin juga di daily life gitu. Jadi karya sosial itu ya harus berkarya nyata buat sosial dengan cara kamu volunteering kerja atau ngapain gitu sehari-hari di rumah. Di Dana juga kita pakai karya sosial juga kalau aku gitu. Cerita tentang karya nyata sosial. Nah, kalau maksudnya kita gini nih yang muda-mudi gitu mau volunteer gitu tuh bisa nggak sih Mbak Dina? Atau kayak ada syarat? Sebenarnya sih bisa-bisa aja gitu kan, gitu. Yang namanya yang aku lakuin itu juga sebenarnya tuh kegiatan memberi contoh gitu. Kalau misalnya kayak langsung berdampak mungkin banyak ya faktornya gitu, tapi sebenarnya kita bisa start dari niat dulu. Habis gitu ya coba langsung lakukan gitu, dan nggak harus misalnya ikut KNS gitu, ikut program apa gitu, apapun bisa gitu. Yang penting ada kemauan dulu dari diri kita sendiri, jangan mikirin diri sendiri sih gitu. Karena ya kalau orang tua kan bilangnya ya kamu harus banyak-banyak sedekah biar selamat gitu. Kenapa sih kok kayak gitu ya? Karena at the end nanti waktu kamu banyak membantu orang, pasti kan orang banyak membantu kita juga gitu kan, dimudahkan gitu kan, kayak gitu. Dan yang nggak bisa dibilang sama kata-kata itu kebahagiaan waktu kita melihat ada progres di suatu hal gitu, terus bersyukur gitu, orang tuh ternyata dulu kita dikasih orang tua yang bisa ngasih makan kita setiap hari, sehat apa segala macam tuh, itu suatu privilege loh gitu. Sementara mereka sampai untuk memeriksakan kesehatannya aja mungkin harus ke posyandu nyari yang gratis gitu, kayak gitu. This opens my mind karena jarang banget loh, maksudnya kita kayak kerja kantoran biasanya kan diri sendiri ya gitu. Itu bermanfaat banget buat interaksi sama orang-orang di sekitar kita sih sebenarnya. Jadi supaya kita nggak pikirin diri sendiri, terus kayak lebih bisa memberikan lebih lah gitu ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Mbak Dina ada goals nggak mungkin apa di tahun ini, atau mungkin ya apapun sih secara umum buat diri Mbak Dina atau karya nyata sosial atau di Dana sendiri gitu? Gak ada sih, maksudnya aku udah gak pakai galgo kecuali KPI ya. Kalau KPI itu mah harus, kalau itu ya itu harus KPI gitu ya. Ya nggak ada sih, pokoknya setiap hari supaya bisa jadi orang yang lebih baik aja gitu. Terus yang paling penting bisa bisa menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan orang lain gitu. Diri sendiri dulu dong. Bener gitu. Kan diri sendiri baru bisa orang lain bisa merasakan. Kalau quotes gitu, nah nih Mbak Dina ada quotes nggak nih, kayak quotes to live by? Apa ya? Kalau aku tuh selalu yang aku terapin tuh dalam segala hal tuh ya, misalnya kita masuk ke tempat yang baru, apapun lah di hari-hari juga gitu ya. Kalau aku tuh selalu berusaha jangan takut bikin salah gitu. Jadi lo harus bikin salah, tapi lo jangan ulangin kesalahan itu gitu loh. Jadi dengan seperti itu kita tuh maju terus gitu. Apalagi kerja di Dana gitu ya, yang merupakan technology and financial company.
itu kan harus inovatif aja itu sedikit salah gitu. Dan akhirnya waktu itu sudah saya sudah saya terapkan sebelumnya. Jadi waktu masuk ke Dana tuh kayak yang ya udah nih kita bikin semuanya MVP apalah itu segala macam. Oke, let's go gitu. Oke. Nah, jadi lakukan kesalahan, jadi biar tahu kesalahan itu, tapi jangan diulangin. Kalau diulangin namanya apa? Aku mah simple kayak gitu aja gitu, karena dengan melakukan kesalahan kita belajar hal yang baru. Ya, oke. Seru banget ngobrol sama Mbak Dina hari ini. Kita udah dapat kayak sharing dari Mbak Dina dari awal semasa dia kecil, habis itu dari pendidikan, career, sampai punya community sendiri. Semoga teman-teman yang mau bangun community bisa dapat cerita yang inspiratif banget dari Mbak Dina. Thank you semua yang udah nonton. See you di episode Waktu Senggang berikutnya. Bye.